Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga pada saat ini anak-anak diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam mengikuti kegiatan MPLS. Sebelumnya saya beri ucapan selamat dulu pada anak-anakku semuanya karena sudah diterima di SMK Negeri 2 Nganjuk, di mana kalian sudah bersaing dengan teman-teman SMP, di mana kalian adalah orang-orang yang terpilih, sudah berada di SMK Negeri 2 Nganjuk. Maka dari itu manfaatkan, gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk nantinya kita berprestasi di SMK Negeri 2 Nganjuk. Itu kemudian yang utama dan yang paling diutamakan adalah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan ridhonya lah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun secara daring, karena memang kondisinya yang kondisi COVID sehingga tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Kemudian marilah kita semua untuk selalu berdoa dan selalu berdoa untuk segera dihindarkan, segera dijauhkan dari wabah yang selama ini melanda bukan hanya di negara kita, di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Semoga kita segera dihindarkan dari wabah ini dan kita akan kembali lagi melakukan kegiatan di sekolah yang tentunya sangat menyenangkan. Pada kesempatan ini saya diberi materi tentang cara belajar efektif yang berwawasan literasi digital. Mari kita simak bersama materi tersebut. Baiklah, materi yang kami sampaikan yaitu materi tentang cara belajar efektif dan berwawasan literasi digital. Anak-anakku sekalian, belajar efektif itu maksudnya adalah proses belajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku, di mana perilaku ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengertian dari belajar efektif, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan baik dalam menjalankan kehidupan manusia selama ini. Baik, kemudian cara belajar efektif dan wawasan literasi digital ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Cara-cara yang efektif yang dilakukan dalam proses pembelajaran bisa kita lihat antara lain: 1. Membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya itu diiringi oleh adanya rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan itu telah maksimal atau masih perlu untuk ditingkatkan. Kemudian perencanaan itu juga disesuaikan dengan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar, prioritaskan pada mata pelajaran yang kita anggap lemah. Buat jadwal sehingga berlangsung pembelajaran yang baik. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, perencanaan atau planning itu memang harus kita lakukan dalam setiap kegiatan apapun. Tanpa planning, maka tujuan tidak akan terarah, target tidak akan dapat diraih, bahkan kegiatan akan menjadi sia-sia. Inilah pentingnya kita membuat suatu perencanaan atau planning. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu disiplin dalam belajar. Disiplin apabila kita telah membuat suatu jadwal belajar, maka ya harus dijalankan dengan baik. Contohnya, kita bisa belajar tepat waktu, tidak sambil main-main,
dengan menggunakan konsentrasi yang penuh. Atau anak-anak sekarang, anak-anak milenial sekarang sering menyebutkan konsentrasi auto, ya. Itu adalah istilah-istilah anak-anak sekarang, ya. Kamu semua itu semua sudah paham. Jika waktu makan, waktu mandi, waktu ibadah dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda, jangan kepending-pending. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jika waktu belajar belum usai, bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain itu dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Sebaiknya pilihlah permainan atau game yang sekarang itu lagi melanda anak-anak semua ini, ya. Itu pilihlah game yang mendidik, pilihlah game yang tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi, karena semakin penasaran maka anak-anak kalian semua tidak akan bisa melepaskan Android atau HP kalian. Maka hindari hal ini, ya. Mengulur-ngulur waktu atau pending itu sangatlah tidak efektif. Bahkan harus kita hindari, buang jauh-jauh istilah nganjuk, ya ini, ya, istilah engko dhisik. Nah, sekali kita bilang engko dhisik, maka pekerjaan rutin kita akan terpending, akan tidak selesai. Maka pekerjaan-pekerjaan semakin menumpuk, belajar semakin menumpuk semakin berat, akhirnya tidak belajar. Ini pentingnya disiplin dan tidak menunda-nunda dalam belajar, ya. Jadi istilah-istilah mengulur-ngulur waktu, pending itu jelas ini akan merusak kedisiplinan dalam belajar. Oke, itu yang nomor 2. Kemudian cara yang ketiga yaitu belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan, catat apa yang guru jelaskan. Catat hal-hal yang penting, karena biasanya apa yang dijelaskan guru di kelas itu terkadang juga tidak ada di dalam buku atau literatur. Jadi catatlah, simak apa yang dijelaskan oleh guru ketika pembelajaran di kelas. Ketika waktu luang, baca kembali catatan-catatan tersebut yang dibuat tadi. Kemudian ya biasanya kalau sering diulang itu akhirnya akan hafal dan mengerti. Biasanya seperti itu. Jika kita sudah merasa mantap, maka mantap dengan apa yang kita pelajari, ujilah diri kita itu dengan membahas, mengerjakan soal-soal untuk mengevaluasi, untuk menilai apakah kita sudah bisa dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru tadi, ya. Kemudian yang selanjutnya, cara selanjutnya yaitu hindari belajar yang berlebihan, ya. Istilahnya hindari belajar dengan menggunakan sistem rebut semalam atau SKS, ya. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Biasanya jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar, oleh kalian semua yang belum siap adalah dengan cara belajar hingga larut malam atau gadang. Kemudian atau bahkan hal-hal negatif tersirat atau muncul, yaitu membuat contekan. Lah inilah yang menyebabkan anak-anak karena tidak disiplin yang tadi kemudian menjadi belajar yang berlebih, melebihi waktu yang ada, sehingga akhirnya muncul hal-hal yang negatif. Bagaimana caranya besok saya untuk bisa mengerjakan ulangan tapi dengan tanpa belajar. Sebaiknya ketika akan ujian tetap istirahat, tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman maka dampaknya akan buruk pada kesehatan. Ini adalah menghindari cara-cara belajar yang berlebihan, ya.
Biasanya untuk menghindari ini maka kita harus rutin belajar. Tepat saat kita ujian kita tidak akan menemui kesulitan. Jadi ketika pada saatnya besok ujian, karena kita sudah belajar secara rutin, jadi asik, nggak berat lagi, hingga tidak akan belajar dengan cara yang berlebihan. Oke, selanjutnya niat dengan sungguh-sungguh. Ya, niat dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku sekalian, segala sesuatu kalau kita awali dengan niat yang baik, yang sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan baik pula. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak ada niat, yang ada malah pikiran kita ini melayang kemana-mana, melayang ke permainan, melayang ke hal-hal yang jauh dari niat kita untuk belajar. Oleh sebab itu, belajar yang baik selayaknya atau sebaiknya kita mulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Itu. Kemudian yang selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas, biasakan kita itu anak-anak semuanya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru itu tanpa disuruh. Jadi kalau memang anak-anak itu sudah tahu jawabannya seperti ini, maka alangkah baiknya anak-anak segera angkat tangan atau memberikan jawaban dari apa yang sudah kamu ketahui. Ya, sebenarnya jawaban ini bisa kita sampaikan itu kalau kita memang sebelumnya itu kita tahu, bahkan kita sudah membaca walaupun sedikit itu di rumah. Itu kita akan tahu, oh besok apa yang akan disampaikan oleh guru. Jadi jangan menunggu guru untuk memanggil. Nah, usahakan ini dihindari, untuk guru sebelum guru memanggil kita diam aja, nanti kita nggak akan aktif dalam pembelajaran tersebut, ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tidak harus menunggu untuk ditunjuk, untuk dipanggil. Inisiatif dari diri sendiri itu lebih baik, ya. Itu menunjukkan aktivitasmu di kelas pada saat itu. Kemudian cara selanjutnya yaitu cara efektif dalam belajar adalah jangan malu untuk bertanya. Istilah dalam bahasa Indonesia, malu bertanya sesat di jalan itu pasti. Selalu ajukan pertanyaan apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal, apabila tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru, tanyakan, jangan malu. Bertanya pun kalau tidak di kelas juga tidak masalah. Misalkan menemui kesulitan, kemudian menemui gurunya itu juga tidak apa-apa, ya. Jadi jangan sampai kita punya rasa untuk malu dalam bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, setiap pulang dari sekolah, kerjakan untuk selalu mengulangi pelajaran yang tadi di sekolah sudah diajarkan. Sering kali kita mengulangi, nanti sewaktu ada evaluasi, ada ulangan, kita tidak harus banyak untuk belajar. Jadi kita mempunyai kegiatan yang asyik kalau seperti ini, karena sudah biasa diulang-ulang ketika setelah selesai belajar, ya. Jadi mengulang pelajaran. Jadi menghafalkan itu tidak harus dengan konsentrasi yang penuh. Dengan cara kita mengulang itu akan hafal sendiri. Kalau sudah hafal itu kita akan mengerti dari materi yang diberikan oleh ini. Kemudian selanjutnya, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyukai suatu mata pelajaran tertentu, contohnya misalkan biasanya momoknya anak-anak itu adalah matematika, maka matematika ini tidak harus dihindari. Hal-hal yang sulit ini tidak harus dihindari. Kalau dihindari, semakin jauh kita semakin tidak mengerti. Maka banyak-banyaklah berlatih. Kalau pelajaran matematika itu tidak dengan cara dilatih, hanya sekedar untuk dicatat saja, tidak akan bisa. Karena pelajaran yang butuh keterampilan seperti itu ya butuh latihan, ya.
bisa mengikuti banyak latihan, bisa kursus, bisa berkelompok dengan teman-teman, sehingga kalau berkelompok dengan teman itu manfaatnya itu sebenarnya banyak ya teman ya anak-anak ya. Kita bisa bertanya, salah satu dari teman-teman kita yang kita ajak kelompok itu ya pasti ada yang mengerti, sehingga kita belajar bertanya juga dari teman kita dalam kelompok, latihan dan latihan terus ya. Kemudian sehabis belajar bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang bermanfaat, bisa untuk kalau di rumah mungkin bisa mengikuti bimbel, kursus dan lain-lain. Siapa tahu dari anak-anak semakin mendekati, dari yang kurang menyukai pelajaran tersebut maka lama-lama akan menyukainya. Jadi intinya kuncinya itu jangan dihindari dan jangan dijauhi dari pelajaran yang kita tidak suka atau mungkin karena kita kesulitan. Jadi harus didekati, banyak didekati, latihan, banyak bertanya ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu cukup istirahat, makan, dan bermain pun juga dibutuhkan. Selama dalam kegiatan belajar bukan berarti kita tidak bisa bermain, tidak. Ini bermain itu juga untuk melonggarkan pikiran kita. Semua yang dilakukan itu harus secara berimbang, antara istirahat, kemudian makan, bermain, itu harus dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain, cepat-cepat ingin melupakan hal-hal yang lain. Contohnya terkadang sampai di rumah malah anak-anak melupakan makan, melupakan istirahat. Padahal setelah seharian kita di sekolah itu kita tidak terasa, badan kita itu butuh masukan energi tambahan. Yang energi tambahan ini bisa kita dapatkan dari istirahat, dari makanan yang kita makan, itu semuanya adalah sumber energi. Oleh karena itu kita harus dapat membagi waktu untuk makan, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk bermain. Ini harus imbang, balance ya nak ya. Jadi tidak berat di bermain, ringan di belajar, tidak seperti itu. Harus imbang. Nah ini semuanya harus kita persiapkan mulai dini, mulai awal. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, maka ya kondisi badan kita ini jadi segar setiap hari, tidak akan mengeluh rasa yang kurang enak ya. Kemudian selanjutnya mulailah dari yang kecil ya. Mulailah belajar itu dari topik yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling kalian kuasai. Setelah itu barulah dilanjut dengan topik yang lebih agak sulit, kemudian lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa baru belajar sudah mengerjakan soal-soal yang sulit. Ini maka pentingnya kita memulai itu dari hal yang kecil dulu ya. Kemudian lanjutnya sering-seringlah praktis atau latihan itu adalah kunci untuk mahir dalam semua mata pelajaran. Tidak hanya matematika saja, hal-hal yang perlu pemikiran yang sulit itu juga harus diawali dengan sering-sering melakukan latihan ya. Semakin kalian banyak mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa. Semakin sering kalian latihan soal, semakin terbiasa dalam mengerjakannya. Kemudian lanjutnya trial and error, mencoba dan gagal, mencoba lagi dan gagal lagi. Trial and error ini merupakan eksperimen yang sering dilalui atau dialami oleh manusia dalam belajar secara pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah apa yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan, memecahkan masalah, namun dia juga beberapa kali juga untuk melakukan kembali karena ada
kegagalan atau error. Sampai pada akhirnya kita mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar, yaitu dengan cara mencoba lagi, kemudian gagal, mencoba lagi, dan seterusnya sampai benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Biasanya kalau pertama kali menjumpai permasalahan, kita biasanya nggak langsung bisa, nggak langsung sukses, nggak langsung berhasil, pasti ada kegagalan. Kegagalan ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Kalau tidak dicoba ya kita nggak punya pengalaman seperti itu. Contohnya misalkan nanti anak-anak itu ada pembelajaran kewirausahaan, di situ itu pasti anak-anak itu diajak mempraktekkan membuat suatu produk. Biasanya membuat suatu produk ini tidak langsung berhasil atau sukses, pasti ada kesalahan. Tidak apa-apa, harus dicoba terus sampai kita paham. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah cara-cara memohon bimbingan. Bimbingannya maksudnya adalah memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita ini adalah manusia yang religius. Anak-anak yang terpilih, kalian semua yang terpilih yang masuk dalam SMK Negeri 2 Nganjuk ini adalah anak-anak pilihan yang religius, ya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain nilai religi, hal-hal yang dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Berbicara soal religi, sudah saatnya anak-anak lebih meningkatkan keyakinan. Kalau kemarin mungkin di SMP kita, contoh dalam agama Islam, kita masih punya waktu sholat yang bolong-bolong. Sekarang sudah saatnya untuk semakin ditingkatkan. Nanti ketika kita di sini banyak akan diberikan kegiatan baik itu internal maupun eksternal yang sifatnya religius dalam agama selain Islam. Kalau di sini nanti ada guru yang mengajarkan pendidikan agama Islam, yang beragama Islam, ada yang mengajarkan pendidikan agama Kristen, yang beragama Kristen, ada juga yang mengajarkan agama Hindu, yang beragama Hindu dan sebagainya. Jadi kita punya bapak ibu guru yang mengajar agama-agama sesuai dengan keyakinan anak-anak semua. Kemudian lanjut, nah, kemudian kita menginjak pada pengertian literasi, karena tema yang kita pelajari saat ini adalah cara belajar efektif yang mempunyai wawasan literasi. Dan kita pelajari dulu tentang pengertian literasi. Apa tuh literasi itu? Secara etimologis, literasi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya literatus, di mana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Jadi sebenarnya kita semua itu sudah pernah melalui proses literasi sejak kita masuk sekolah, mulai sekolah PAUD, kemudian TK, dan selanjutnya sampai saat ini kita sudah melakukan literasi, karena di situ kita ada kegiatan membaca, ada kegiatan menulis. Ini pengertian tentang literasi secara etimologis, ya, secara arti yang sesungguhnya. Kemudian menurut Shevima, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi selama kita itu membaca, itu ada proses mengolah, ada proses memahami dari informasi tentang apa yang kita baca. Kita mengalami proses mengolah, memahami informasi dari apa yang kita tulis. Jadi kita pasti kalau membaca ya mesti ada proses memahami informasi yang dari apa yang kita baca. Ya kalau kita hanya selintas saja ya ini nanti kita tidak melakukan proses literasi. Ini adalah pengertian dari
literasi. Dalam perkembangannya, definisi literasi yang awalnya tadi adalah dalam memahami saat proses membaca dan menulis, literasi ini dalam perkembangan zaman ini mengalami evolusi, berevolusi, artinya mengalami perubahan sesuai dengan tantangan zaman. Jika dahulu definisi literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Kemudian sudah merambah ke berbagai macam bidang kehidupan. Ini pengertian literasi. Kemudian selanjutnya, pengertian dari literasi digital. Apa toh literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan, kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum. Nah, ini adalah pengertian dari literasi digital. Tentunya di era milenial seperti ini, literasi digital tidak asing lagi bagi kalian semuanya. Siapa tuh tidak kenal WA, siapa tuh tidak kenal Facebook, siapa tuh tidak kenal Instagram, dan semuanya yang sifatnya adalah online ya, atau media komunikasi dengan cara menggunakan jaringan. Literasi ini yang sudah kalian kenal, yang sekarang ternyata literasi digital ini mau tidak mau kita harus menggunakannya, karena dalam kondisi yang dengan wabah COVID seperti ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Mau tidak mau kita harus menggunakan sistem jarak jauh dengan cara online. Seperti yang sekarang kita lakukan ini juga salah satu contoh dari literasi digital. Kita melakukan secara daring dengan jarak jauh, secara online ya. Jadi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Ini adalah penjelasan dari literasi digital, yaitu kecakapan manusia, kemampuan manusia untuk menggunakan media digital atau alat-alat komunikasi ya. Kemudian itu tadi pengertian dari literasi dan literasi digital yang ternyata selama ini kita semuanya sudah menggunakan proses literasi. Sebenarnya literasi, macam-macam literasi, karena perkembangan zaman itu bukan hanya digital saja, ada literasi perpustakaan, ada literasi media, dan banyak lagi ya. Kemudian selanjutnya, tujuan dari literasi. Apa toh tujuan kita menggunakan literasi? Yaitu satu, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Tiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. 4. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Yang keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Demikian anak-anakku sekalian yang saya banggakan,
tema belajar efektif dengan berwawasan literasi digital telah kami sampaikan. Kami berharap materi MPLS ini tentang cara efektif ini berharap anak-anak semua terbekali dengan materi-materi ini, kemudian bisa mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar di SMK Negeri 2 Nganjuk. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, penutupannya udah di siji, ini sudah ada closing juga. Demikian anak-anakku sekalian, materi MPLS tentang cara belajar efektif yang berwawasan literasi digital kan sudah kami sampaikan. Kami berharap anak-anak semua terbekali dengan materi ini dan kemudian bisa diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di SMK Negeri 2 Nganjuk. Sekian materi dari kami. Saya tutup dengan salam SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 2 Nganjuk luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.